Baik, puji Tuhan. Kami mengundang semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan untuk masuk kembali. Kita akan memulai, sebelumnya kita mau menyanyikan pujian Ku Diberi Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Mari bersama kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Sungguh besar Kau Tuhanku. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Amin. Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Amin. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi kekuatan, kemenangan. Amin. Merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar. Amin. Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali. Baik, sambil kita menunggu, kita mau nyanyikan lagi satu pujian. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa oleh darah anak domba Allah.
Tes. Puji Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu, saudara sekalian, juga welcome Pastor Lim, David Lim. Kami sangat senang sekali dengan kehadiran semua yang ada di sini, karena memang salah satu tujuan kita adalah karena tema kita pada radar waktu lalu adalah pemuritan. Pemuritan yang membawa dampak. Jadi ini pas banget, pemuritan holistik. Itu sebabnya pada saat ini hadir para calon PI. Boleh saya lihat tangannya yang calon PI diangkat? Calon PI baik. Calon PI bukan, kalau Bu Esther dengan Pak Tamrin udah lama Pak Tamrin udah pendeta. Calon PI boleh saya lihat calon PI. Calon PI. Oke, kemudian yang akan naik jenjang boleh saya lihat. Yang akan naik jenjang angkat tangan. Baik. Kemudian yang sudah PI, PDM, PDT, angkat tangan. Puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat I Hope Bellagio yang sudah menyediakan tempat di sini. Terima kasih buat Pastor Tony yang mau menerjemahkan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Lim dan Pastor Tony. Please come, Pastor. Puji Tuhan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We feel so honored and privileged to be with you for this conference. Kami merasa terhormat bisa ada bersama dengan saudara di konferensi ini. My wife and I have been to Indonesia many times. Istri saya dan saya sudah berulang kali datang dan hadir di Indonesia. Some of you older ones will remember when we spoke for the Congress. Yang teman-teman yang sudah senior mungkin masih ingat Pastor David pernah juga bicara di kongres sebelumnya. Or at the indoor stadium here in Jakarta. Atau juga di indoor stadium di Jakarta. We love what God is doing in Indonesia. Kami sangat diberkati dengan apa yang terjadi di gereja-gereja Indonesia. Hallelujah. 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 So it's our honor and privilege to be here. Kami merasa terhormat bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. My wife is here. We have been married now 53 years. Ya, kami menikah sudah 53 tahun, saudara. Ada istri saya di sini. I know you look at us and you say you're too young. Mungkin Bapak Ibu ngeliat, wah ini masih terlalu muda sih Bapak sebenarnya ya. Thank you. Terima Thank kasih. you. Terima kasih. I have been in full-time ministry 69 years. Saya sudah melayani Tuhan full time itu 69 tahun. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All right, May, would you come and share? Ya, Ibu akan juga sharing pada pagi hari ini. It is so good for us to be here again. Saya senang bisa kembali ke sini lagi. When my husband said that we've been married for 53 years, I feel like I'm only 53. Suami saya bilang kami sudah menikah selama 53 tahun. Saya ngerasanya usia saya yang baru 53 tahun. Because in God, we don't age. Karena di dalam Tuhan itu kita tidak menjadi tua, saudara. I still remember our wedding. Saya masih ingat hari pernikahan kami. And I think it must be the grace of God that He put us together. Dan saya percaya itu adalah anugerah Tuhan yang bisa menyatukan kami pada waktu itu. Do you know I'm a homebody? Homebody. Oke, saya ini sebenarnya senangnya ada di rumah, saya nggak suka jalan-jalan. When I went to Catholic school, the nun said that I was a homebody. Ya waktu dulu saya sekolah di sekolah Katolik, suster-susternya bilang kamu ini nggak akan jauh-jauh dari rumah. I didn't want to go anywhere. Saya nggak kepingin pergi kemana-mana, saudara. Can you imagine? I married someone. Tapi bisa dibayangkan saya nikah dengan orang kaya begini. Who wants to travel all over the world? Yang kepinginnya berpergian ke seluruh dunia setiap waktu.
After we were married, we've been away to 17 different countries. Waktu kami menikah, waktu itu gak lama kemudian kami sudah berkeliling ke 17 negara. Over and over again. Berulang kali ke negara-negara yang sama. God is telling me that we must obey and submit our will to God's will. Dan Tuhan bilang kepada kita bukan bahwa kita ini harus tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada kehendak kita. We must not limit God Dan kita tidak boleh membatasi Tuhan. because He is all sovereign God. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. And we must learn to give Him all the praise and glory. Dan kita harus belajar memberikan kemuliaan dan pujian hanya kepada dia. And I believe this seminar is going to lead you to a higher level. Dan saya percaya seminar ini akan membawa saudara ke level yang lebih tinggi. God bless you all. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Amin. Actually, I've only been in full-time ministry 59 years. Oh, I'm sorry. tadi salah hitung saudara. Full time-nya Pak David ini 59 tahun melayani full time. But I did begin preaching at 13 in the jail services every week. Tapi saya sudah mulai berkhotbah usia 13 tahun di ibadah penjara setiap minggu. I love serving Jesus. Saya suka melayani Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. I love Jesus more today than I did when I was a teenager. Saya cinta Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada waktu saya masih remaja. We have stayed in 2-star hotels, 5-star hotels, and 1,000-star hotels. Kami udah ngerasain tinggal di hotel bintang 2, hotel bintang 5 maupun hotel beribu bintang alias tidak ada atapnya. I believe this is probably the most important seminar I have ever done. Dan saya percaya bahwa topik seminar ini adalah yang paling penting yang pernah saya bawakan. You see, the Church of Jesus Christ around the world knows how to do evangelism. Saudara-saudara, gereja Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia sudah ngerti banget bagaimana caranya menginjil. But the greatest need in our churches is discipleship. Tetapi kebutuhan yang lebih besar dari gereja kita sebenarnya adalah pemuridan. Amen? Amin. Amen. Amin. You see, in Matthew 28, the Great Commission is not go. It is the main verb there is disciple the nations. Saudara kalau masih ingat Matius 28 itu kata kerja utamanya bukannya perginya saudara. Tetapi jadikan murid itu kata kerja utamanya. The translation should probably be as you go. Ya, mungkin ada beberapa terjemahan yang bilang begini. Sementara engkau pergi, Matius 28, jadikanlah murid Tuhan. As you go to different countries, as you go into nursing, as you go into teaching, as you go start your family. Jadi sepertinya itu ada beberapa terjemahan yang mengatakan bahwa memuridkan itu sambilan gitu loh. Sambil bekerja, sambil sekolah, jadikanlah semua bangsa muridku. No matter where you are, the key is disciple the nations. Tetapi apapun yang menjadi konteks saudara, kuncinya tetap adalah bagaimana kita menjadikan segala bangsa murid Tuhan. The material you have is a combination of my brother, Dr. Steve Lim, is writing a book on discipleship. Dan materi yang Bapak Ibu terima ini adalah sebenarnya gabungan dari tulisan saya dan tulisan kakak saya, Dr. Steve Lim, yang juga menulis buku mengenai kepemimpinan dan pemuridan. He has taught in the Assemblies of God Seminary in Springfield in the United States. Beliau adalah salah satu dosen utama di seminari Assemblies of God di Springfield, Amerika Serikat. This is a graduate level course. Dan sebenarnya ini levelnya level S2, S3 kuliahnya ini saudara. So I am combining my experience with his insight for this seminar. Jadi saya kombinasikan antara ilmu beliau dengan ilmu saya dan ini berarti saudara dapat luar biasa bonusnya nih saudara. You have a very valuable booklet in front of you. Ini sangat berharga, sangat mahal. Because most of the time when we do discipleship, it's just a course, 3 or 4 class sessions. Karena seringkali waktu kita diajarin mengenai pemuridan itu sifatnya hanya sebenarnya khusus singkat, 3 sesi ataupun 4 sesi. We need to begin to look at all of life as discipling one another. Tetapi kita sekarang harus mulai melihat bahwa seluruh aspek kehidupan manusia itu harus di dalam kerangka pemuridan.
So then normally this is a 36-hour course in seminary. Jadi ini harusnya diajarin 36 jam atau kurang lebih 3 SKS di sekolah Alkitab, saudara. Harusnya. But because you are all so smart and intelligent, Tapi karena Bapak Ibu sudah pintar dan cerdas, we're going to do this in 2 days. maka dari 36 jam belajar kita potong jadi 8 jam saja selama 2 hari ini. Atau 10 jam. See, most churches do not make disciples. Nah saudara-saudara, kebanyakan gereja itu tidak melakukan pemuritan. We have a lot of believers but not disciples. Kita punya banyak jemaat atau orang percaya, tapi kita nggak punya banyak murid. Millions of believers, Jutaan orang percaya but mungkin. only a few key disciples. Tapi hanya beberapa murid yang utama. Where their lives are changed. Di mana hidup itu harus diubahkan. What has happened when COVID has hit all of these countries? Mari kita bayangkan apa yang terjadi kemarin ketika COVID menghajar seluruh dunia. Many people have strayed away from serving God. Banyak orang yang mundur dari pelayanan, bukan? How about young people as they're learning to question their faith? Bagaimana dengan anak-anak muda kita yang mulai meragukan iman mereka selama masa pandemi kemarin? Are we able to keep these believers strong? Pertanyaannya, apakah kita masih bisa nih memperkuat iman dari orang-orang yang meragukan Tuhan ini? I never had a formal discipleship program. Saya juga dulunya, waktu masih jadi orang percaya yang baru, gak pernah dimuridkan secara struktural begitu. So in our first session, I want to talk to you about unintentional discipleship. Jadi di sesi pertama ini saya akan bicara mengenai pemuritan yang tak disengaja atau tanpa tujuan di halaman pertama. What do you do when you go through trials? Apa yang saudara alami ketika saudara diuji? You will either grow or you will get bitter. Ya, saudara kalau dapetin ujian dari Tuhan, pilihannya cuma 2, menjadi pahit atau menjadi bertumbuh. A lot even of pastors got bitter and are no longer serving God. Tapi bukankah banyak hamba Tuhan bahkan waktu diterima ujian bukannya bertumbuh malah jadi kepahitan sama Tuhan? Because they didn't understand spiritual warfare. Karena mereka gak ngerti apa itu peperangan rohani. They didn't understand people injustice and being hurt. Mereka gak ngerti bahwa dunia ini memang tidak adil dan mereka terluka. Let me share my own experience. Saya cerita pengalaman pribadi saya ya. I've been through 10 crucifixions in my ministry. Nah, selama pelayanan saya ini ngalamin 10 kali penyaliban. I can even show you the scars in my Ya, hands. saya mungkin bisa tunjukkan luka-luka itu di tangan saya. Many years ago, we were in Canada and we wanted to go to Hong Kong. Beberapa tahun yang lalu kami tinggal di Kanada dan waktu itu kami ingin pergi ke Hong Kong. Then my children would grow up and they could speak Chinese. Anak-anak saya, mereka bertumbuh dewasa, mereka juga bisa berbicara dalam bahasa Chinese. And I wanted to minister in Hong Kong. Sehingga kami ingin sama-sama melayani di Hong Kong. Then the Missionary Sending Society said, one person in Hong Kong doesn't like you. Tapi kemudian organisasi yang mau mengutus kami ke Hong Kong bilang begini, ada satu orang di Hong Kong yang gak suka sama Bapak. So we're not going to send you. Gara-gara itu kami gak jadi utus Bapak ke Hong Kong. I had just resigned from my position in the Bible college. Padahal saya baru mengundurkan diri dari posisi saya di sekolah Alkitab loh. I was academic dean. Saya itu dekan akademis tadinya, sudah resign. How unfair is this? Tidak adil dong, cuma gara-gara satu orang. But I had to learn forgiveness. Tapi saya harus belajar pengampuni. I had to learn that there are sins of the head and sins of the heart. Saya harus belajar bahwa ada yang namanya dosa di dalam pikiran, ada yang namanya dosa di dalam hati. They didn't want to hurt me, Mungkin saja mereka tidak berniat untuk melukai saya. but they didn't have a knowledge of how complex Hong Kong was. Tapi mereka tidak ngerti sebenarnya betapa kompleksnya situasi di Hong Kong sehingga mereka mengambil keputusan yang demikian. How could they reject me? One person doesn't like me and you don't send me there? Ini saya sedihnya begini, organisasi yang ngutus saya, masa cuma gara-gara satu orang di sana gak suka sama saya, mereka gak jadi kirim saya. I was broken. Saya hancur, saudara. I didn't know what to Saya think. gak tahu harus mikir apa lagi. I felt lost. Saya merasa tersesat, terhilang. But God said, I'm calling you and I want you you to serve me. Tapi Tuhan bilang kembali kepada saya, aku memanggil engkau, aku ingin kau terus melayani aku. Hallelujah. 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 Haleluya. Second major crucifixion. Itu penyalipan pertama. Sekarang penyalipan yang kedua.
I was president of Asia Pacific Theological Seminary in Baguio. Bapak Ibu tahu EPTS ya, seminari kita di Baguio, saya itu presidennya pada waktu itu. A number Rektornya. of wonderful Indonesian leaders have come to our Tadi kita seminary. cerita banyak dari Indonesia pun datang, Pak Budi pun ketum yang lama juga adalah murid beliau. After about a year, I got a call from my superior. Setelah setahun menjabat, saya dapat dihubungi oleh atasan saya. You say, you're president. What do you mean superior? Mungkin ada bingung, loh saya kan Bapak udah rektor, siapa lagi bosnya? Ya. In our organization, I had a superior. Pokoknya intinya begini, di dalam sebuah organisasi pasti ada atasannya lagi lah. I think I was here in Indonesia. Dan waktu saya terima komunikasi itu, saya lagi ada di Indonesia, saya ingat. I received a long distance call from America. Saya dapat telepon dari Amerika, panggilan jarak jauh. It said, thank you, David, for your resignation. Bilang begini, Pak David terima kasih atas surat pengunduran dirinya. What? I had done nothing wrong. Saya nggak salah apa-apa. I haven't resigned. Saya juga nggak mengajukan pengunduran diri. Oh, yes, you have. Oh iya sudah kok, kami udah terima. Well, I'm not stupid. Ya, saya tidak bodoh saudara. If your superior says you've resigned, Kalau you've resigned. kalau atasan saudara bilang engkau sudah resign, ya memang kau harus resign. Again, I was crushed. Ya, saya nggak bisa bilang apa-apa. You know, in Asia, you lose face. Nah, saudara bagaimana saudara perasaan saya? Saya kehilangan muka, saya malu. That's why my face looks so bad. Ya. Muka saya udah hilang nih sekarang, makanya nih udah gak ada muka nih. But I began to learn that every organization has flaws. Tapi di situ saya belajar bahwa setiap organisasi dimanapun itu pasti punya cacat. No matter what organization you belong to, Tidak there are peduli flaws. organisasi apa yang saudara ada di dalamnya, pasti punya celah, pasti punya cacat, pasti punya noda. And then God opened the door for my wife and myself to go to Singapore. Kemudian setelah itu Tuhan buka pintu untuk kami, saya dengan istri untuk pergi ke Singapura. At that point, the church had a history of about 50 years. Dan It had been in existence for 50 years. gereja yang waktu itu kami layani sebelum kami datang sudah 50 tahun berdiri. And with 50 years, there are good things and there are bad things. Kalau sebuah gereja usianya sudah 50 tahun, maka pasti ada sisi baik dan ada sisi buruk. I was shocked. Ya, saya juga shock waktu menjadi gembala di situ pada akhirnya. The music group, the worship team said, we want to do what we want to do. Tim praise and worship bilang sama saya, Pak, jangan atur-atur kami. We Kami don't- mau lakukan apa yang kami mau lakukan. We don't want you telling us what to do. Bapak jangan suruh-suruh kami harus ngapain musiknya ya. The young married couple said, we would like to do our own service. Kemudian keluarga muda bilang, Pak, kami mau pisah ibadah sendiri. Everybody wanted to do their own Semua thing. kelompoknya kepingin nggak mau diatur, semua yang mau sendiri-sendiri. And then there were people who were not happy with other people. Kemudian ada orang yang jemaat satu yang nggak suka dengan jemaat lain, pengerja satu yang nggak suka dengan pengerja yang lain. And so I said to them, God gave me a word of wisdom. Ya, kemudian ini Tuhan kasih kata-kata hikmat, saya bilang sama mereka. There are 3 views to any subject. Ada 3 hal di dalam setiap subjek. There's your view, my view, and God's view. Ada sudut pandang Anda, ada sudut pandang saya, tapi ada sudut pandang Tuhan. So I spent my energy to unite the church together. Jadi energi saya itu saya habiskan untuk mempersatukan gereja itu. On the English side, I would tell them how God is blessing the Chinese side. Waktu saya khotbah di ibadah bahasa Inggris, saya bilang betapa Tuhan berkarya dahsyat di ibadah Chinese. On the Chinese side, I will tell them how God is blessing the English side. Waktu saya khotbah di ibadah bahasa Chinese, saya bilang sama mereka, Tuhan itu memberkati ibadah bahasa Inggris luar biasa loh. I discovered when the church is united, nothing can stop the Dan church. saya percaya dan saya temukan bahwa ketika gereja itu bersatu, tidak ada yang mustahil. Saudara. Hallelujah, Amen. hallelujah, hallelujah, hallelujah. God says, I will build my church. Bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata, aku akan membangun jemaatku. And the church grew and grew and grew. Dan setelah itu gereja yang saya pimpin bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Today, Grace Assembly is involved in 24 nations of Asia. Hari ini gereja itu bernama Grace Assembly di Singapura dan sudah melayani di 24 negara di Asia.
They have planted 2,400 churches in Asia. 2.400 gereja sudah ditanam lewat pelayanan Grace Assembly di seluruh Asia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. So in trials, either you will grow or you're going to get bitter. Jadi kalau saudara mengalami masa sulit, pilihannya cuma dua, menjadi pahit atau bertumbuh. If you're bitter, you will lose your energy. Kalau saudara menjadi pahit, maka saudara akan kehilangan energi. And I know some of you have been hurt in the ministry. You have faced hurt, injustice in your Dan ministry. saya tahu saudara mungkin pernah mengalami luka di dalam pelayanan. And I'm going to believe God, you will find healing even during the seminar. Dan saya berdoa supaya saudara akan mengalami kesembuhan dan pemulihan bahkan di dalam seminar ini. Amin. Amen. Amin. You see, if you're hurt, you're going to start fighting the wrong battles. Saudara, kalau kita ini terluka, maka kita akan berperang di peperangan yang seharusnya bukan milik kita. You're going to be fighting against people. Saudara akan berperang melawan manusia atau jiwa yang lain, padahal itu bukan peperangan kita. Husbands and wives will fight each other. Suami istri akan berperang satu sama lain. Parents will fight children. Orang tua berperang dengan anak. Let's remember, our enemy is not our husband or wife. Ingat saudara ya, mari kita ingatkan diri kita bahwa musuh kita ini bukan suami atau istri kita. Our enemy is the devil. Ya, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita itu roh-roh jahat. And we need to use our energy to claim victory over the devil. Dan seharusnya energi kita arahkan bagaimana menang terhadap iblis. Hallelujah. 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 The only two battles I fight are for the glory of God and the health of the church. Ada dua peperangan yang seharusnya kita jalani, saudara. Cuma dua ini. Yang satu bagaimana membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua bagaimana memperjuangkan gereja kita bertumbuh dan sehat. And Cuma when dua peperangan itu yang boleh kita lakukan. And when you're fighting God's battles, God fights for you. Dan kalau itu peperangan yang saudara lakukan, karena itu peperangannya Allah, maka Allah yang akan berperang bagi saudara. Amen. 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 Amin. Okay. Then let's move on. Uncomfortable obedience. Ya, saudara, yang kedua. Tadi kita bicara pencobaan atau ujian. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang ketaatan yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita. So many of us are worried about our own name, our own reputation. Banyak dari kita yang mungkin peduli dengan reputasi kita, ya, dengan nama baik kita. When I faced those two crucifixions, I could have fought back. Waktu saya mengalami penyalipan yang dua tadi, saya bisa saja melawan, saudara. I could have hurt the leadership. Saya bisa saja melawan dan membuat kembali si pemimpin ini terluka. I was well known enough in Canada that I could have hurt the mission society. Saya tuh sudah punya cukup nama baik di Kanada waktu itu kalau saya mau ngejelek-jelekin lembaga yang harusnya mengutus saya. I could Bisa. have quit in anger. Saya bisa saja berhenti melayani dengan kemarahan saya. But the kingdom of God is bigger than me. Tetapi kerajaan Allah itu lebih besar dari diri kita. Amin. And I don't need to hurt the kingdom of God. Dan saya nggak perlu menyakiti kerajaan Allah. God will take care of me. Allah yang akan berperkara, Allah yang akan memelihara saya. Hallelujah. 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 So how you begin to face these trials is so important. Jadi cara kita menghadapi ujian-ujian atau pencobaan ini sangat penting. So we need to obey for the sake of the gospel. Kita harus belajar taat demi pekabaran Injil. I still remember when I was removed from being president of the seminary. Saya masih ingat rasanya ketika saya diberhentikan dari rektor I was seminari moving itu. my books from the president's office to the next office. Saya pindahin buku-buku saya dari kantor rektor ke kantor saya yang baru. Tears were coming down my face. Air mata mengalir dari wajah saya. And I said, God, this is so Saya unfair. bilang, Tuhan ini gak adil. I have done nothing wrong. Saya gak salah apa-apa Tuhan. But God, Tapi because Tuhan, you called me, karena Engkau yang panggil aku. because you love me, Karena Engkau yang mengasihi aku. because you've been so good to Karena me, Engkau baik kepadaku. I don't want position, I don't want Aku gak power. peduli posisi, aku gak peduli kekuasaan. I don't need people to think how important I am. Aku gak perlu orang anggap aku orang penting atau enggak.
But because you chose Tapi me, karena Engkau yang telah memilih aku, I will serve you aku no akan matter what. melayani Engkau apapun yang terjadi. Hallelujah. 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 God began healing people right now. Saat ini saya percaya Tuhan sedang mulai menyembuhkan, memulihkan kita. hallelujah. You see, I felt something in the Holy Spirit break, something in spiritual warfare. Something was broken right there. Saya percaya kalau kita ngerti ini akan ada satu ikatan yang dipatahkan, saudara. And God said, I see someone I can use. Dan nanti Tuhan akan bisa berkata kepada kita bahwa aku bisa memakai engkau. Amen. 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 You know, Moses lived 120 years. Moses lived 120 years. Saudara tahu Musa kan usianya berapa? 120 tahun ya. The first 40 years, he was somebody. He was the son of Pharaoh. Ya. 40 tahun pertama Musa itu adalah seseorang. Dia orang penting. Dia anaknya Firaun, bukan? He was a prince in Egypt. Dia ada seorang pangeran di Mesir. The second 40 years, he was wandering around the Sinai. 40 tahun yang kedua dia cuma muter-muter aja jadi pengembara di gurun Sinai. He was nothing. Dia bukan siapa-siapa. Dari somebody jadi nobody. The third 40 years, he learned what God can do with a nobody. Tetapi di 40 tahun yang ketiga dia belajar bahwa Tuhan juga bisa memakai nobody ini menjadi somebody. Hallelujah. 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 You may feel like you're a nobody, Saudara mungkin merasa engkau nobody, but bukan I say siapa-siapa. God's going to use you. Tapi saya percaya Tuhan akan pakai engkau. God's going to use you Tuhan akan memakai saudara. because you're not there for position or power. Karena saudara tidak cari posisi, saudara tidak cari jabatan. You're there to give all the glory to God. Saudara cari kemuliaan Tuhan. Hallelujah. Let's give Hallelujah. God a Mari mighty kita hand berikan of tepuk tangan applause. yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hallelujah. 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 You see, we may have to suffer for other people, suffer for the cause of the kingdom. Mungkin saja kita juga telah menderita gara-gara orang lain atau telah menderita karena pelayanan. Even Paul said, I'm in prison for the ministry to you. Bahkan Paulus sendiri, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku dipenjara karena pemberitaan Injil, karena engkau. We know Christ paid the full price for suffering for our sin. Dan kita tahu bahwa bukankah Yesus juga menderita untuk menebus dosa-dosa kita. But sometimes we have to suffer for the cause of Jesus Dan Christ. maka dari itu kita juga kadang-kadang masih harus menderita untuk tujuan-tujuan Kristus. I respect and love all of you. Saya menghargai saudara, saya mengasihi setiap saudara yang ada di ruangan ini. God's hand is on your life. Saya percaya tangan Tuhan ada di atas Bapak Ibu semua. Would you look at someone right now and say, God's great hand is on your life? Saudara tengok kanan kiri bilang, ada tangan Tuhan yang besar di atasmu. Bilang saudara. Hallelujah. 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 Jadi ini semua tadi proses Hallelujah. pemuritan yang tidak disengaja terjadinya. You see, you need to make the choice to say, I will glorify God no matter what. Saudara harus membuat pilihan ini. Tuhan, aku akan memuliakan engkau apapun yang terjadi. When I was in Baguio, I was called to pastor Grace Assembly in Singapore. Ingat tadi waktu saya masih ada di Baguio, di seminari, saya diminta untuk mengembalakan Grace Assembly di Singapura. And so I said, God, what is it you want me to, my wife and myself to do for you in Singapore? Kami tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau aku dan istriku lakukan di Singapura? And God said, give God all the glory. Dan Tuhan cuma bilang begini, berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. I said, God, I know that. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, I teach theology. Tuhan kalau cuma begitu mah saya juga udah tahu. Saya ngajar teologi, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. So the next day I come back to pray again. Jadi besoknya saya datang untuk berdoa lagi kepada Tuhan. God, what is it you want us to do for Tuhan, you in Singapore? apa tujuanmu, visimu kami pelayanan di Singapura ini? And God said, give God all the glory. Jawabannya sama, berikanlah segala kemuliaan bagi Tuhan. The third day I came back. Hari keempat saya kembali berdoa. I did this for about 2 weeks and all God said was, give God all the glory. Ini saya doa udah 2 minggu, jawaban Tuhan cuma berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. I said, I know. Tuhan, God is testing me. oh saya ngerti nih, Tuhan lagi nguji saya. Will I go deeper? Apakah saya mau masuk lebih dalam? So I said, God,
I need more. Saya bilang sama Tuhan, aku butuh pewahyuan yang lebih lagi Tuhan. Not just give God all the Jangan glory. cuma kasih saya, berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Saya juga udah tahu. And God said to me, all right, David, you want more? Tuhan bilang gini sama saya, David kamu mau lebih lagi? I give you more. Oke, saya kasih kamu lebih lagi. Give God all the glory or your ministry is finished. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan atau pelayananmu selesai. Nah, tambahannya begitu saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Do you that I learned more from that than all my years of seminary. Itu dua kalimat itu pelajaran lebih berharga dari semua masa-masa saya sekolah saudara. More than my doctor's degree. Bahkan lebih dari gelar doktor yang saya miliki. You see, when I go through trials, I must give God the glory. Artinya begini, kalaupun saya diuji, kalaupun saya ngalamin masa sulit, saya tetap harus memberikan kemuliaan. When I go through success, I give God the glory. Juga waktu saya berhasil, saya harus memberikan kemuliaan kepada Tuhan. When our church learns to worship, God gets the glory, not us. Waktu gereja saya mulai belajar bagaimana menyembah, harus Tuhan yang terima kemuliaan, bukan gereja kami. Then we want to spread God's glory, so we want to witness, we want to do missions, we want to reach people for Jesus. Waktu kami mau jangkau orang, mau menginjil, mau membawa jiwa-jiwa, tetap kemuliaannya harus diberikan kepada Tuhan. And we must give God all the glory. Segala kemuliaan harus diberikan kepada All Tuhan. of our energy must be there to give God the glory. Semua energi harus diarahkan bagaimana membawa kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. 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 That's why I say I feel so privileged. Itu sebabnya saya merasa saya ini diistimewakan sama Tuhan. I'm the nobody Yang saya tadi yang bukan siapa-siapa that God could use. dan Tuhan bisa pakai. And you and I, we are vessels that God can Ya, use. saudara, kita semua adalah bejana yang bisa Tuhan pakai. Right now you may think you're in a difficult situation. Saat ini mungkin engkau sedang merasa sedang ada di masa sulit. But God has a plan for you. Tapi Allah punya rencana bagi saudara. You know, we say God is an economical God. Ya, kita sering bilang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memiliki prinsip ekonomi. That's a Greek word in the New Testament. Saudara tahu kata ekonomi sebenarnya berasal dari Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. You see, God uses everything in your life for His glory. Tuhan tuh bisa pakai segala aspek kehidupan saudara untuk memberikan kemuliaan bagi Dia. God works all things together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You know, I'm old enough now to see how every crucifixion God used to prepare me to do His work. Di usia yang sekarang saya sudah belajar bahwa semua penyaliban yang saya harus alami itu sebenarnya adalah sebuah persiapan untuk mempersiapkan saya untuk pekerjaan Tuhan yang lebih lagi. I don't want to go through them again. Saya nggak pengen ngulang lagi saudara. But thank you, Jesus. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus, You were terima kasih. shaping me. Karena Engkau membentuk aku lewat itu semua. You were humbling me Engkau merendahkan hatiku. until I knew I was nothing. Sampai aku ngerti bahwa aku ini memang bukan siapa-siapa. And then I knew what God can do Baru kemudian through nothing. aku mengerti bagaimana Tuhan bisa berkarya lewat aku yang bukan siapa-siapa ini. Hallelujah. 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 Haleluya. Hallelujah. Let's give Haleluya. God mighty Mari berikan praise. tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hallelujah. That God could pour out of His Spirit. Bahwa Allah bisa mencurahkan Roh Kudus And His strength was made perfect in your weakness. dan bahwa kekuatannya sempurna di dalam kelemahan kita. You know, I don't have a lot of claim to talent. Saudara, saya sebenarnya nggak ngerasa punya banyak talenta. I say to people everywhere, my strength was because of my weakness. Saya selalu bilang sama orang-orang di seluruh dunia bahwa kekuatan saya itu sebenarnya asalnya dari kelemahan saya juga. Some of you, you're handsome, you're beautiful, Ya, beberapa dari Bapak Ibu ini ganteng-ganteng, ya cantik-cantik, you're talented. berbakat, bertalenta. But my strength was my weakness. Tapi kekuatan saya pada dasarnya adalah kelemahan saya juga. I had never been a senior pastor before. Saya tadinya belum pernah jadi gembala sidang. My Chinese language was very weak. Dan dulunya juga bahasa Chinese saya tidak terlalu baik.
In fact, I didn't even know how to say cell group in Cantonese. Bahkan di awal-awal pelayanan saya nggak bisa ngomong komsel dalam bahasa Kanton. In Cantonese, cell is xiu jiu. Xiu Chiu harusnya begitu ya. Sekarang saya ngerti. And I only knew jiu, which is group. Ya saya cuma taunya Chiu artinya kelompoknya doang, selnya nggak bisa. And after 20 years of preaching in Cantonese and English in Singapore, Setelah 20 tahun One khotbah day- dalam bahasa Kantonis, one day I wanted the Chinese congregation to turn to the book of Malachi. dan saya satu kali ingin jemaat saya yang Kantonis ini buka kitab Maleaki. And Malachi in Cantonese, Malaike. Nah itu kalau bahasa Kantonisnya harusnya begitu saudara. But I was tired. Tapi karena waktu itu saya capek And I said, Malaike. dan saya cuma beda belakangnya aja Malaikai bukan K. So instead of Malachi, I was saying Malaysian chicken. Nah, jadi itu artinya dalam bahasa Kantonis adalah ayam goreng Malaysia. Suddenly, everybody woke up. Tapi gara-gara itu semua yang tadi udah ketiduran jadi bangun saudara. They were listening. Oh ternyata mereka dengerin saya. My weakness said, I must pray more. Ya karena kelemahan saya lah saya merasa saya harus lebih banyak berdoa. My weakness said, I must pour out my life totally for my people. Karena kelemahan saya lah saya jadi merasa bahwa saya harus memberikan yang terbaik buat jemaat saya. I needed to prepare more for my Karena saya preaching. merasa lemah juga maka saya merasa harus lebih mempersiapkan diri sebelum berkhotbah. And because I have such weakness, I need a team around me. Dan karena saya merasa lemah juga lah saya merasa harus punya tim yang kuat di sekeliling saya. I needed to disciple other leaders. Saya juga merasa karena saya lemah saya harus memuridkan banyak pemimpin yang lain. My effectiveness was not because I'm so talented. Jadi keefektifan saya dalam pelayanan bukan berasal dari kekuatan saya. It was because I knew I was nothing and I have to give God all the glory. Tetapi berasal dari kelemahan saya tidak merasa bisa apa-apa, maka saya harus memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. But I didn't have any formal course to learn these things. Tapi sayangnya dulunya nggak ada kursus atau pelajaran formal untuk belajar semua ini, bukan? Nobody ever taught me any of that. Nggak ada yang mengajar saya semua ini. You know, my wife and I were going for some food at a food floor in Singapore. Nah satu kali di Singapura istri saya dan saya datang ke sebuah tempat makanan semacam food court begitu. And one of our members came by and met us. Lalu kami lagi makan ada jemaat yang lewat situ dan ketemu dengan kami. And he said, Pastor Lim, I know how you lead. Dia bilang begini, Pastor Lim, saya tahu cara kepemimpinan Bapak. So I was so curious. Saya penasaran nih Pak. Is it because of my preaching? Maksudnya Pak Lim yang penasaran sekarang. Apa yang dia mau katakan tentang saya begitu. Is it because of my administrative Apakah ability? mungkin dia akan berkata khotbah saya bagus atau cara administrasi saya bagus. Is it because I have a doctor's degree? Atau mungkin dia akan bilang, oh karena Pak Lim ini doktor. He said, no. Dia bilang, cuma bilang bukan semua itu Pak. You lead by your integrity. Dia bilang begini, Bapak ini pemimpin yang memimpin dengan integritas. That was the greatest compliment I've ever received Dan saya in my merasa ministry. itu adalah pujian yang terhebat yang pernah saya terima dari seseorang. It's that when we go through trials, we lead by our integrity. Saudara, kalau kita sebagai pemimpin menjalani masa-masa yang sulit, maka kita sedang memimpin dengan integritas kita. Hallelujah, hallelujah. I want you to turn to Matthew chapter 4. Mari kita buka bersama-sama Matius pasal yang keempat. We call these the three temptations of Jesus. Ya, kita menyebutnya sebagai 4 pencobaan yang dialami Yesus. Now, when you go to Bible school, you debate when Jesus went through these three temptations, could he sin? Saudara kalau pernah masuk sekolah Alkitab pasti akan ada perdebatan ini. Sebenarnya Yesus itu mungkin gak berdosa kalau dicobai. Betul ya? Selalu ada perdebatan. So half of the students will say,
And of course he had to be able to sin because why else would he go through the temptations? Ada setengah dari mahasiswa akan berkata, tentu saja dia mungkin berbuat dosa. Kalau enggak buat apa dicobai begitu. And the other half will say, of course he could not sin. He's Nanti yang God. separuh lagi bilang ini, tentu saja dia nggak bisa berbuat dosa, kan dia adalah Allah. And God cannot sin. Dan Allah tidak bisa berdosa. Well, you're both wrong. Ya, saya kasih tahu nih ya, dua kubu ini dua-duanya salah. These were not temptations of whether he could sin or not. Karena pencobaan ini bukan untuk membuktikan dia bisa berdosa atau tidak. These are what we call messianic temptations. Ini adalah pencobaan yang kita sebut sebagai pencobaan mesianik. The real question is, what kind of Messiah will you be? Jadi pertanyaannya yang mau diuji adalah Mesias yang seperti apakah Yesus itu? Will you be the Messiah of your father's expectations? Apakah engkau akan menjadi Mesias seperti yang Bapamu di surga inginkan? Or will you be the Messiah of human expectations? Atau apakah engkau Yesus akan menjadi Mesias seperti yang diinginkan oleh manusia? You see, you need to know that the devil always knows who Jesus is. Saudara perlu ngerti ini. Iblis itu dari dulunya sebelum peristiwa itu pun sudah tahu siapa Yesus. Saudara. In the New Testament, the devils always know who Jesus Di is. perjanjian baru kita belajar bahwa iblis itu sudah tahu siapa Yesus sebenarnya. He's not saying if you are the Son of God. Jadi sebenarnya perkataan iblis bukan begini. In the Greek- Jika engkau anak Allah. In the Greek, the devil is saying, since you are the Son of God. Nah kalau dalam bahasa Ibrani Yunaninya pakai kata bahasa Inggris since atau begini. So what, Karena engkau sudah anak Allah. Jadi bukan jika engkau anak Allah. so what kind of Messiah will you be? Karena engkau anak Allah, engkau ini mau jadi Mesias seperti apa? So the devil comes and tempts Jesus. Jadi iblis datang mencobai Yesus. Since you are the Son of God, turn these stones into bread. Karena engkau sudah anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Is there any sin in turning stones to bread? Pertanyaannya, apakah dosa mengubah batu menjadi roti? If I could turn stones to bread, I will do that. Kalau saya ini sanggup mengubah batu jadi roti, saya akan lakukan. I will open a bakery. Saya akan buka bakery. And it will be called Stones to Bread Bakery. Mereknya adalah batu menjadi roti bakery. And I will make millions and millions of Dan dollars. saya akan menghasilkan jutaan dolar. And I will give it to the church. Lalu saya akan berikan perpuluhan kepada gereja. Hallelujah. Haleluya. Nothing wrong with that. Tidak ada yang salah kan dengan mengubah batu But menjadi you roti. see, the people wanted a Messiah who would feed them in a banquet in the wilderness. Tetapi umatnya, orang Israel, manusia inginnya punya Mesias yang bisa mencukupi semua kebutuhan mereka di padang gurun. Remember later Jesus fed the 5,000 with 5 loaves and 2 fish? Ingat di kemudian hari setelah peristiwa itu bukankah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. And what did the people do? Tapi apa yang dilakukan oleh They orang wanted Israel? him to be the Messiah now. Mereka ingin Tuhan jadi Mesias saat itu juga ya. This is Menjadikan not, Yesus Mesias. Jesus, this is not a banquet in the wilderness. This is a little boy's lunch. Mereka bilang kan ini kan cuma makan siangnya seorang anak kecil, gimana caranya kita bisa pesta pora di padang gurun? That's okay. That's okay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Good beginning. Ya, ada awal yang kecil, bagus. Overthrow the Roman Empire. Ya, mereka inginnya setelah itu Tuhan menghancurkan kerajaan Romawi. In fact, after this miracle, which is recorded in all 4 Gospels, Bahkan nyatanya setelah mujizat ini terjadi, karena mujizatnya dicatat di 4 Injil, John 6, verse 66, many people left him. apa yang terjadi? Yohanes 6, sudah dicatat di ayat 66. Banyak orang mengundurkan diri dari Tuhan Yesus. Because he would not be man's expectations Kenapa? of a Messiah. Karena Yesus tidak ingin menjadi Mesias yang diharapkan oleh umat Israel. Man shall not live by bread alone. Karena Yesus berkata, manusia tidak hidup hanya dari roti saja. Second miracle. Mujizat yang kedua. The devil takes Jesus to the high point of the temple. Pencobaan yang kedua maksudnya ya. Tuhan dibawa naik ke
tempat yang paling tinggi di Bait Allah. It's a Jewish festival day where many hundreds of thousands of Jews are gathered together. Nah, saudara perlu catat bahwa pada saat itu dilakukan, ini lagi hari raya orang Yahudi, di sana ada ratusan ribu orang Yahudi yang kumpul. Jesus, if you jump and you don't die, they'll instantly crown you as the Messiah. Kalau Yesus sampai jatuh dari atas, nggak mati, semua orang lihat, langsung jadi Mesias hari itu dia. Jesus, you don't have to suffer. You don't have to die on the cross. Artinya begini, iblis sedang bilang, Yesus kamu nggak harus loh menderita di kayu salib kalau mau jadi Mesias. Jesus, take the easy way. Ambil aja jalan yang gampang. You jump like a superhero, Seperti superhero, Like- lompat aja. like Spider-Man, Seperti Spider-Man. and you don't die. Terus nggak mati, orang semua lihat. They will worship you Wah, instantly. saat itu juga engkau langsung disembah kok Yesus. Third temptation. Cobaan yang ketiga. The devil shows him all the riches and wonders of the world in a single glance. Dalam satu pandangan mata, iblis berhasil menunjukkan kepada Yesus semua kekayaan dan kemegahan dunia ini. Jesus, I am the prince of the world, the devil says. Iblis nggak salah, dia bilang, Yesus aku adalah pangeran atau raja dari dunia ini. You don't have to suffer. Nggak usah pakai menderita lah Yesus. You want the world, I give it to Mau you. dunia ini aku berikan sekarang kepadamu. If you just bow down to me. Asalkan kau sembah aku. Jesus says, Yesus berkata, my kingdom is not of this world. kerajaanku bukan dari dunia ini. He's going to be the Messiah of his Father's expectation. Yesus maunya menjadi Mesias yang diinginkan Bapaknya. Oh, hallelujah. Haleluya. Then you move over from Matthew 4 to Matthew 6. Lalu kemudian saudara lompat dari Matius 4 ke Matius pasal 6. The Lord's Prayer. Doa Bapa kami. Our Father in heaven, Bapa kami yang ada di surga. holy is your name. Dikuduskanlah namamu. Your kingdom come. Biar kerajaanmu yang datang. Your kingdom. Kerajaanmu. Then Matthew 6:33. Kemudian Matius 6 ayat 33. Seek first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. And all this will be added to you. Dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Now on verse 33, there are two ways you can read that. Saudara, Matius 6 ayat 33 bisa dibaca dengan dua cara. One is priority and the other is impact. Yang pertama bicara prioritas, tapi juga yang kedua bicara apa dampaknya dari prioritas itu. We have always preached this as priority. Put God first. Put God first. Kalau kita pendeta-pendeta khotbah biasa Matius 6 ayat 33 itu bicara prioritas. Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan terlebih dahulu. But there's another way to look at that. Tapi ada sudut pandang yang lain lagi. Is impact. Yaitu dampaknya apa? In all the kingdoms of this world, seek to bring God's kingdom into those areas of evil and sin and bring his righteousness in. Artinya begini saudara. Di tengah kerajaan dunia ini, hadirkanlah kerajaan Allah terlebih dahulu. Sehingga kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di tengah kegelapan. Hallelujah. Did you understand Saudara that? mengerti ya? Our job is not just to put God first, put God first. Jadi tugas kita bukan cuma dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan. It's bring God's kingdom Tapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu in your marriage and in your di family. dalam rumahmu, di dalam keluarga, di dalam pernikahanmu. Be God's witness everywhere you go. Menjadi saksi Allah kemanapun kau pergi. Hallelujah. 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 Let's jump over to the Luke version of this. Lalu kita lompat coba ke versinya Injil Lukas. In Luke chapter 4 verse 1, Lukas pasal 4 ayat 1. Jesus is baptized with the Holy Spirit. Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. But it's after he goes through these three tests. Tetapi itu semua terjadi hanya setelah Yesus lulus 3 tes yang tadi. In chapter 4 verse 14, he says, he comes in the power of the Spirit. Lukas 4 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus datang dengan kuasa Roh Kudus. And 2 verses later, he says, the Spirit of the Lord has anointed me to preach the gospel. Dan 2 ayat kemudian dikatakan bahwa Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik. Now, my brothers and sisters, we are Pentecostal. Nah, saudara-saudara, kita semua ini orang Pentakosta. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. 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 We believe in the power of the Holy Kita ini Spirit. percaya dengan kuasa Roh Kudus. But it is when Jesus went through these three tests Tetapi kuasa Roh Kudus itu hanya bisa nyata waktu Yesus
selesai menyelesaikan atau lulus 3 ujian I sebelumnya. will be the Messiah of my Father's Kenapa? expectation. Karena Yesus ingin menjadi Mesias seperti yang diekspektasikan oleh Bapa di surga. I will not just be the father of man's expectation. Aku tidak hanya akan menjadi seseorang yang seperti keinginan manusia. Then he moves in power. Baru setelah itu dia bisa berkarya di dalam kuasa Roh Kudus. Hallelujah, hallelujah. My question for us. Pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada kita semua adalah, What kind of Christian will we be? orang Kristen seperti apakah What- yang akan kita menjadi? What kind of pastor, what kind of leader will we be? Menjadi gembala, pendeta atau pemimpin seperti apakah kita ini Will we nantinya? be the minister of God's expectations or the minister of man's expectations? Apakah kita ini akan menjadi pelayan Tuhan sesuai ekspektasi Tuhan atau kita hanya ingin memenuhi ekspektasi manusia? Hallelujah. Hallelujah. Do you understand the question? Saudara mengerti pertanyaannya ya? You see, you may have to suffer. Tapi saudara harus menderita juga loh. You may have to pay a price. Saudara harus bayar harga. People may misunderstand you. Orang-orang mungkin akan salah paham kepadamu. People may even persecute you. Orang-orang mungkin akan menganiaya saudara. They did it to Jesus. Kalau Yesus saja dianiaya, But when we say, God, I'm going to give you all the glory, maka ketika kita bicara, Tuhan aku ingin memberikan segala kemuliaan bagi engkau, then God says, I can use you. baru Tuhan bisa bilang aku bisa pakai engkau. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Let's just praise the Lord for a moment. Mari kita ambil Hallelujah. waktu sejenak untuk memuji Tuhan. Hallelujah, Terima hallelujah, kasih. hallelujah, 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 hallelujah. You see, God uses all of these things to grow us. Nah saudara, Tuhan memakai semua hal yang kelihatannya tidak sengaja ini Yeah, untuk membuat kita bertumbuh. even when we have conflicts in our family, Bahkan ketika kita mungkin memiliki konflik di dalam keluarga. uh, when we have disagreements, Waktu that kita helps to disciple us. waktu kita When we have, memiliki perselisihan, bagaimana itu bisa Tuhan pakai untuk memuridkan kita. when we have questions and doubts, Waktu kita ragu-ragu, it helps us. itu menolong kita. When God convicts us of our failures, it helps us to grow. Waktu Tuhan menegur kita karena kegagalan kita, itu membuat kita bertumbuh. When we handle our own negative emotion, Ketika kita menangani emosi negatif kita sendiri, it will help us to grow. itu akan membantu kita bertumbuh. May I share some sad news? Izinkan saya membagikan kabar yang sedih, saudara. You will not always succeed. Saudara, ini kabar sedihnya. Saudara nggak akan selalu sukses. You will fail. Pasti akan ada gagalnya. Oh, Pastor Lim, why do you tell me I may fail? Kok Pastor Lim gitu sih bilangnya kita pasti akan gagal. I've been in the pastorate for over 50 years. Saya itu menjadi gembala udah 50 tahun, saudara. There have been many times of failure. Dan saya banyak mengalami kegagalan. Every leader goes through failure. Setiap pemimpin pasti akan ngalamin yang namanya The kegagalan. only difference between a success and a failure is that the success gets up again and moves forward. Bedanya orang sukses sama orang gagal adalah orang sukses waktu gagal dia bangkit lagi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wow. Okay, so if you look at 4 stages of faith, and then I'll say that, and then we'll take a quick break. Ya, kita sekarang masuk ke halaman 2, nomor 3, 4 tahap iman. You Baru see, setelah itu kita akan istirahat. The first stage is learned faith. Tahap yang pertama dari iman adalah kita belajar beriman. When we are children, we are taught and we believe and we accept it. Waktu kita masih anak-anak, kita kan diajarin, kita terima pengajaran itu, kita percaya pengajaran itu. And most people in our churches are at this stage of faith. Dan kebanyakan jemaat kita ini ada di posisi ini, belajar. But then you need to move to the second step. Tetapi kita semua perlu naik ke tahap selanjutnya. We need to learn why we believe.
Kita harus belajar bertanya begini, kenapa kita mempercayai pengajaran ini? We need to learn to question our faith. Kita harus belajar untuk mempertanyakan iman kita ini. Here's why so many young people, when they go off to university, they depart from the faith. Ini adalah sebabnya kenapa banyak anak muda waktu masuk universitas, mereka meninggalkan iman karena mereka mulai mempertanyakan imannya. We're just taught to believe, just believe. Tapi kita cuma jawab, ya percaya aja. But we need to teach people why they Nggak bisa, believe. nggak bisa. Kita harus ajar mereka mengapa mereka mengimani apa yang mereka imani. Why the Bible is true. Kita harus ajar mereka kenapa Alkitab itu benar. Why God is real. Kenapa Allah itu nyata, harus diajarin. You cannot just say, believe, believe, Jangan believe. bilang sama jemaat, apalagi yang masih muda, yang penting kamu percaya. You Percaya remember saja. the story of a father, he had a very rebellious son. Ya, satu hari ini cerita seorang ayah punya anak yang sangat memberontak. So he took his son back to the river Jadi putranya ini dibawa kembali ke sungai, and he baptized him. dibaptis ulang sungai putranya. He said, do you believe? Lalu bilang ini, apakah kamu percaya? The son said, no. Anaknya bilang, tidak. He pushes him in again. Celupin lagi saudara. Do you believe? Percaya enggak? No. Enggak. He pushes him in the third time. Celupin lagi 3 kali. Do you believe? Sekarang percaya enggak? Yes. Iya. What do you believe? Apa yang kamu percaya? I believe you're trying to kill me. Saya percaya papa ini lagi mau bunuh saya. So do our people really know why they believe? Jadi bukan hanya apa, tapi kenapa mereka percaya apa yang mereka percayai, jemaat kita ini. Then the third level, Baru naik ke level selanjutnya. our faith is complex. Memang iman kita ini kompleks, saudara. You see, God is infinite. Tuhan itu kan tak terbatas ya. We are finite. Sementara kita ini terbatas. So it's hard to comprehend the great truths of God. Jadi memang sulit untuk bisa sepenuhnya memahami kompleksitasnya Tuhan kita. On the one hand, there's the grace of God. Di satu sisi ada yang namanya anugerah Tuhan. God is grace. Tuhan God itu is grace. penuh anugerah, Tuhan itu penuh karunia. But on the other hand, there's the holiness of Tapi di sisi God. lain ada kekudusan Tuhan. There's on the one hand, there's the sovereignty of God. Satu God can sisi do what He wants. ada kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan mau lakukan apa. On the other hand, there's the free will of Tapi man. di sisi lain ada kehendak bebas manusia. How do you put all that Gimana together? semua ini bisa dijadikan satu, saudara? It's impossible as humans to fully comprehend. Mustahil untuk manusia bisa sepenuhnya menghayati ini semua. If you lean all on grace, you forget about holiness. Kalau kita hanya bersandar kepada anugerah, kita lupa Allah juga kudus. If you lean hard on holiness, you forget about the grace Kalau of kita God. terlalu kencang berpegang kepada kekudusan Tuhan, kita lupa Tuhan juga punya anugerah. If you lean on, oh, God is sovereign, He can do whatever He wants, Kalau kita berpegang kepada, oh Tuhan itu berdaulat, terserah Tuhan mau lakukan apa saja. then you miss out on the free will of man. Maka saudara kehilangan bahwa manusia juga punya kehendak bebas, bukan? So sometimes we won't fully solve it, but we need to begin to deal with these questions. Nah, walaupun tidak bisa dijawab sepenuhnya, tapi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita harus hadapi. And then fourthly, maturity. Barulah nyampe ke tahap yang keempat, kedewasaan. We may not have solved all the questions, Mungkin saja nggak semua pertanyaan tadi bisa but terjawab, we move forward knowing God loves us unconditionally. tapi kita maju terus dan percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan itu mengasihi saya tanpa syarat. You know, before we take a break, I want to share a great truth I've learned. Saya sebelum break, saya mau sampaikan satu kebenaran yang saya pelajari. He is the Lord of the harvest. Bahwa Allah adalah yang empunya tuayan. I'm only a servant. Saya hanyalah hamba. Do you know what that means? Saudara mengerti gak sih maksudnya apa? When I was in America and then I was coming to Asia, I said, thank God, all my mistakes are in the past. Waktu saya pindah pelayanan dari Amerika ke Asia, saya bilang ini, puji Tuhan, semua kesalahan saya itu sudah ada di masa lalu. So I came to the Philippines Saya datang ke Filipina. and I made more mistakes. Banyak lagi salah saya di situ. Well, Yeah. then I got called to Singapore. Lalu dipanggil pelayanan lagi ke Singapura. Thank God. Puji Tuhan. All my mistakes Semua are past. yang di Filipina sudah lewat kesalahan saya. Then in Singapore, I still made mistakes. Mas Singapura masih banyak salah juga. And then we went back to America. Kembali lagi, pindah lagi ke Amerika. Thank God. Puji all my Tuhan. mistakes Semua in masalah Singapore, they're kesalahan saya sudah saya tinggal di sana.
And now I'm almost to retirement. Dan sekarang saya udah usia 77, beliau udah mau pensiun. I'm still making Masih mistakes. juga melakukan kesalahan. And I cry before God. Saya menangis di hadapan Tuhan. And I say, God, Saya bilang, Tuhan, I'm the most inadequate senior pastor that Grace Assembly has ever had. saya ini merasa sebenarnya saya ini gembala Grace Assembly yang paling gak pantas jadi gembala. And I've made so many Karena mistakes. saya membuat begitu banyak kesalahan Tuhan. God spoke to me. Tapi Tuhan bicara kepada saya. He said, David, Dia bilang, David, don't you think I knew all about your mistakes before you made them? kamu pikir kamu gak tahu semua kesalahan yang kamu lakukan sebelum kamu melakukannya. But I still chose you. Tapi aku tetap memilih I engkau. still love you. Aku tetap mengasihi I'm engkau. still going to use you. Aku tetap akan pakai engkau. Because David. I am the Lord of the harvest. Karena yang punya tuayan itu aku. And you are my servant. Dan kamu cuma hamba. Hallelujah. 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 That's why I can wake up again every morning. Itu sebabnya saya bisa bangun setiap pagi. I may still make more Dan mistakes. saya bilang, saya mungkin akan melakukan lebih banyak kesalahan. But you're the Lord of the Tapi harvest. bukankah engkau yang punya tuayannya? This is your church. Ini kan gerejamu Tuhan. It's not Ini bukan mine. gerejaku. I'm just here to serve. Aku cuma datang melayani. Hallelujah. Hallelujah. Let's stand and let's give Mari God kita praise. bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Gloria la la ba shanda la 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 ba shanda la 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 ba shanda la la la. Hallelujah, hallelujah. Let's take a 10-minute break right now, shall we? Ya, mari kita ambil 10 menit break toilet. Lalu kita akan kembali lagi jam 11:20. Thank you.